Hai hai, halo Sobat Santano, kembali lagi di Santano Podcast. Bersama aku Kikan dan kali ini kita kedatangan dua tamu dari anak-anak Padus Santano. Aku juga sebagai salah satu anak Padus Santano. Sekali. Dan di sebelah kanan aku ada Novi. Halo semua, nama aku Novi, aku kelas 12 IPS. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama aku Jessica, aku dari kelas 12 IPA dan kita bertiga ini sebagai anggota Padus ya. Ya, dan hari ini kita tuh bakal sedikit ngobrol-ngobrol tentang persiapan kita di paduan suara kemarin. Jadi kita habis menang lomba paduan suara dalam rangka apa kalau itu Kak Jessica? Catholic Choir Competition yang diselenggarakan oleh KMK Undiknas. Dan kebetulan kita bertiga di sini sebagai alto ya teman-teman. Iya, benar banget. Nah, kita mau sharing-sharing kayak cerita-cerita singkat aja sih sebenarnya gimana persiapan kita dari awal seleksi dan sampai kita latihannya yang ngambil jam sekolah yang kayak gitu-gitu deh. Oke. Mungkin dimulai dari persiapan ya. Iya. Pertama aku pengen nanya dong ke kalian, pertama kalian dimintain Padus buat Pak Yo tuh apa kesan pertama kalian gitu, langsung kayak apa yang kalian rasain gitu? Kalau aku ya pertama tuh kan aku jadi kelas 10 tuh aku pernah ikut ya. Terus pas di kelas 11 itu aku waktu itu lagi berhalangan jadi nggak ikut dan akhirnya baru ikut lagi, ditawarin lagi sama Pak Yo di kelas 12 ini. Jadi kayak aku pengen gitu sih ikut lagi. Jadi aku pas kesannya tuh jadi happy dan semangat, excited gitu sih untuk mulai latihan lagi. Tambah lagi dah lama banget off Iya, gitu ya. udah lama off, udah hampir 2 tahun mungkin dan bareng teman-teman juga. Jadi ya seneng sih. Terus kalau Nopi sendiri gimana? Aku sama kayak Kikan, tapi di kelas 10 aku belum sempat ikut Padus. Mulai aktifnya tuh Ya, kelas 11. Mulai diminta tolong sama Pak Yo ikut, habis aku ikut dan kelas 12 ini diminta tolong lagi sama Pak Yo. Dan tetap sih excited juga karena Sebenarnya kita kayak bangga sih bisa ikut Ya, terus karena ya. nggak semua orang tuh Karena bisa nggak punya semua. kesempatan yang sama. Dan itu tuh ngelaluin seleksi dulu. Jadi ada beberapa tahap seleksi sampai akhirnya kita benar-benar dipilih jadi ikut di padusnya waktu itu. Dan privilege anak Padus juga lumayan banyak ya Iya. teman-teman ya. Selain kita bisa dilatih oleh Kak Agus yang punya skill Padus yang luar biasa banget. Kak Agus BTW kita lupa kenalin coach kita ya. Iya. Jadi kita punya coach Padus Ani. Iya, coach Padus yang udah yang udah berapa tahun ya? Merajalela dari kelas 10 kita diajarin sama Kak Agus Prayudi. Beliau adalah salah satu alumni juga dari SMA Thomas Aquino dan fokus untuk melatih adik-adik Bener SMA banget, Thomas Aquino iya. untuk berlatih paduan suara. Dan aku tuh jujur suka banget ya cara ngajarnya Kak Agus. Dia tuh punya sistem pengajaran yang kayak tegas tapi santai gitu. Iya benar banget. Dan kita adalah hasil didikannya dia. Jadi kayak kita terbiasa under pressure tapi tetap happy dalam latihan tuh nggak pernah tertekan gitu loh kita. Jujur bener banget. Jadi kita tetap sesuai, tetap disiplin, tetap sesuai aturan waktu dan sebagainya. Tapi kita tetap happy, enjoy ngejalanin. Jujur aku selama latihan Padus tuh gak pernah ngerasain yang namanya capek sih. Iya, Karena mungkin dari awal tuh kayak kita dikasih teknik-tekniknya tuh Iya yang bener benar. kan sama Kak Agus. Dan terus kita tuh kayak dikasih pilihan gitu loh, kita maunya latihan kapan. Jadi nggak pernah ngerasa tertekan bakal ketinggalan pelajaran atau gimana. Karena kita untuk paduan suara tahun ini tuh kita milih waktunya itu di luar jam pelajaran. Ya, jarang banget kita ketinggalan pelajaran. Nggak pernah sih Kita belajar dari masa lalu sih soalnya ya. Yang kalau di kelas 10 tuh kita tuh ngambil jam pelajaran tuh bener-bener banyak banget. Dan jadi itu kayak ngebuat ketinggalan pelajaran. Jadi sekarang kita ubah itu jadi lebih baik dan akhirnya kita tuh tetap dapat pelajaran, tetap juga dapat latihan Padus dan juga nggak capek ya walaupun hari Sabtu atau hari Minggu. Jadi latihannya bisa maksimal gitu. Oke, kita lanjut ya. Gimana sih persiapan kita tuh waktu itu kayak dari awal banget, dari awal latihan. Jadi FYI kita itu cuman 8 kali latihan dalam waktu satu bulan kurang lah. Ya, ada banyak kayak kita nggak jadi latihan karena satu dan lain hal gitu. Ya, kalau dari Jessica sendiri gimana sih awal-awal
persiapannya? Persiapannya tuh jujur aku rasa latihannya tuh emang kurang sih waktunya ya, karena kita tuh 1 minggu cuma 2 kali latihan dan ada waktu kita tuh nggak latihan. Dan puji Tuhan tuh waktu itu sempet ada liburan galungan nggak sih, nggak buat kita latihan berturut-turut. Jadi mungkin karena hari itu ya, karena kebetulan juga semua kan Katolik ya, of course karena ini lombanya Katolik kan, jadi kita tuh nggak ngerayain galungan. Kira kita latihan itu pakai hari pas hari kita libur, dan itu tuh ngebuat latihannya tuh hari itu tuh ngebuat latihannya tuh lebih pakem lagi gitu, lebih pakem lagi dari latihan-latihan sebelumnya karena berturut-turut kan harinya. Dan aku enjoy aja sih selama latihan, nggak pernah ngerasain yang namanya capek, ngerasain yang namanya ketinggalan pelajaran, karena kan kayak Kikan bilang tadi kan kita nggak pernah ngambil jam pelajaran. Pernah sih sehari sekali doang, itu juga nggak terlalu banget. Cuman itu cuma 1 pelajaran aja, jadi kita masih bisa kejar. Dan aku enjoy aja sih selama latihan, nggak ada keberatan apapun. Kalau dari Nopi sendiri mungkin gimana? Kalau dari aku sendiri sih Sama ya kayak Maria Jessica, karena di rumah juga nggak ngapa-ngapain, kayak pengen nyari kesibukan, dan kesibukannya itu dengan latihan padus, jadi seru-seru. Kalau dari sendiri nih persiapan pribadi, kira-kira ada nggak sih yang dilakuin mungkin kayak ngehindarin apa makanan gitu, ya. makanan? Itu ada nggak sih? Ada. Kan biasanya tuh anak padus tuh strict kan, kita biasanya harus minum kita air nggak hangat se-strict tinggi dulu nggak sih? Dulu Iya, tuh benar-benar diperhatiin banget. Kita nggak boleh minum es, gorengan, bahkan dilihat sekalipun langsung kayak Iya, rasanya kayak dikekang banget dulu dikekang banget dulu, tapi sekarang emang agak longgar sih untuk latihannya. Ya. Kalau Kikan sendiri gimana persiapannya? Persiapannya jujur sama aja sih. Sama aja, kita karena kita bareng banget gitu. Jadi kayak paling aku nggak minum es sih, itu aja, karena aku gampang banget bengep. Kayak hari ini aku lagi bengep banget, pilek. Jadi aku ngehindarin yang dingin-dingin. Selebihnya benar-benar cuman ngikutin flow dari arahan dari Kak Agusnya, karena kita percaya sih sama Kak Agus, kita bakal bisa dengan teknik-teknik yang udah diajarin sama dia. Nah, itu tadi kan tentang persiapannya ya teman-teman. Nah, kita masuk ke hari H lomba. Iya benar. Kita udah persiapin banyak banget ya, kayak dress, kita lupa kita. Iya, itu jujur itu yang paling memorable sih di Padus kali ini, karena kita nyiapin dress code kita sendiri, busana kita sendiri. Jadi kita tuh kita nyari-nyari dulu gitu. Apa yang paling cocok dengan lagu kita. Jadi kita bawain lagu Majesty yang berarti mulia, agung gitu. Classy gitu iya, kita harus nyari yang wah gitu, tapi dengan budget yang minim. Nah, akhirnya setelah cari-cari, aku kebetulan yang jadi koordinatornya waktu itu. Aku nyari kain waktu itu untuk dijadiin bolero gitu ya. Kalau kalian penasaran bisa cek di Facebooknya. Iya, itu ada foto-fotonya. Terus dressnya akhirnya karena udah kepepet banget nggak bisa ngejahit, kita cari di online shop. Saat itu lumayan oke. Iya, dan hasilnya oke banget. Kita puas banget sama hasil dressnya waktu itu. Dan untuk yang laki-laki juga bagus banget. Cocok gitu ya. Iya. Senada. Pakai dasi apa? Dasi kupu-kupu. Yang sesuai sama warna bolero kita. Terus pas hari H, apa sih ya waktu itu kita jujur tuh perasaan aku nggak begitu ngerasain kehektikan yang luar biasa banget, jujur, karena semua udah tertata gitu loh. Mungkin karena emang udah belajar dari tahun-tahun sebelumnya ya, jadi kita tuh udah mempersiapkan banget, nggak ada yang keteteran, nggak ada yang telat waktunya, dan kita sampai di tempat pun waktunya pas gitu. Masih ada waktu untuk kita latihan. Kita juga semua kita bisa pegang sendiri ya, kayak make up, hairdo BTW semuanya dipegang oleh dia ya. Kita ada beberapa waktu itu 12 7 sopran, 5 alto sama satu dirijen jadi 13 dan itu dipegang hairdo-nya semua sama Novi Rahayu. Talented girl banget. Jadi kita emang menyambi apapun yang kita bisa. Jadi dalam waktu itu kita dari jam berapa 5 ya? Jam 5 pagi dan kita dikasih waktu cuma 3 jam sampai jam 7. Dan itu 13 orang. Iya, 13 orang, kita benar-benar harus bisa satset deh pokoknya, dengan belum kostum yang cowok, belum yang lain-lain. Tapi kita berhasil. Ya, puji Tuhan kita berhasil ngelewatin semuanya sampai akhirnya di
Undiknas. Tanggal 28 September kita lomba, dan jujur awalnya aku ngerasa kayak ke pressure gitu karena jujur kita satu-satunya SMA yang ada di tempat itu pada saat itu yang di perlombaan yang itu. ngikutin perlombaan. Lainnya itu kakak-kakak OMK, yang mungkin ada kakak-kakak yang nonton di sini ya. Waktu itu kita ke pressure banget. Jujur, karena kayak kita ngerasa sih teknik kita tuh belum seberapa dari mereka, dan kualitas kita juga kayak aduh masih bingung. Cuman karena balik lagi pelatih kita dan kita benar-benar percaya sama Pak Yosep, Bapak Yo, I love you banget, kayak kita ada di perlombaan itu tuh karena Pak Yo sih. Jujur dukungan Pak Yo tuh benar-benar luar biasa banget buat kita, dan kita jadi nggak gugup, jadi nggak gimana yang nggak ke pressure lagi tuh, percaya diri akhirnya karena kita ada latihan dulu sebelumnya, itu ada latihan dari Kak Agusnya, terus kita dikasih semangat dan dukungan dari Pak Yo juga. Ya pas itu dah awalnya tuh aku ke pressure-nya tuh pas masih masuk tuh kan. Pas kita latihan tuh kira Kak Agus, kalian ingat gak ngasih kayak kata-kata dari situ tuh aku ngerasa kayak ayo kita harus bisa, karena emang kita balik lagi kita kan satu-satunya yang SMA yang masih kecil lah bisa dibilang di itu, karena perlombaannya ini tuh umum gitu, jadi bisa diikutin sama semua umur. Kebetulan aja kita SMA satu-satunya. Iya bener banget, dan tapi itu menjadi kebanggaan tersendiri nggak sih? Iya betul. Bisa berkompetisi dengan kakak-kakak OMK yang udah keren, yang udah bahkan ke nasional gitu ya. Jadi kita kayak punya pengalaman lebih sih, bisa ngelihat mereka kayak gimana penampilannya. Terus kalau untuk Nopi sendiri nih, di atas panggung gimana Pi? Kayak ada nggak sih? Deg-degan parah. Kita panggung yang sama ya kayak tahun lalu, tapi masih ada rasa deg-degan yang feel-nya tuh beda. Iya. Aku nggak ikut yang tahun lalu, jadi aku nggak tahu nih gimana. Apa ada nggak sih perbedaannya dari yang tahun lalu sama yang tahun ini? Wih, tentunya beda banget ya. Beda banget. Selain orang-orang yang berbeda juga. Gimana suasananya tuh beda gitu loh menurut aku, karena kita mungkin membawakan dua lagu yang berbeda dari tahun lalu juga kan. Kalau tahun lalu tuh vibes-nya lebih kayak ceria. ya kayak kita banyak banget geraknya gitu loh. Nah, sekarang tuh kayak lebih agung, dan juga pokoknya aku ngerasa suasananya beda aja dari tahun lalu. Oke. Tapi Kalau kalau aku sendiri kan kayak yang tahun lalu itu kan first banget ya buat aku. Lihat sama semua orang itu lebih parah deg-degannya daripada yang nervous ya di atas panggung. Lagi kayak lampu sorotnya tuh iya kena ke kita banget ya gitu kan. loh. Kayak kemarin nggak terlalu nggak sih? Iya. Kayaknya nggak terlalu. Yang di Menyeluruh mereka tuh dia. terang juga soalnya. Oke, terus ada nggak sih apa kayak buat salah gitu kan, yang tahun lalu tuh first time kan? Iya. ada sesuatu yang kesalahan yang dibuat nggak di atas panggung? Yang di first yang di pertama Nggak terlalu kelihatan lah ya. Nggak apa-apa. Pengalaman bener banget. Oke, terus apalagi sih ya? Kita kayak gini kan, kita kebetulan ya dari aku sama Kekan kan dari Padus dari kelas 10 nih. Kayak kalian tuh bersyukur gak sih dari kelas 10 tuh kita bisa dikasih kesempatan sama Bapak Yo untuk mengikuti kegiatan paduan suara, mengikuti segala perlombaan. Jujur, Terima kasih banyak ya Pak Yo. Dari sini kita benar-benar terima kasih. Banyak Jujur ya, bersyukur. ini adalah fun fact habis lomba waktu itu. Aku sama Nopi nangis karena lihat Pak Yo. Kenapa? Kita sedih. Pas pengumuman juara. Pas pengumuman juara. Pak Yo tuh bener-bener masih ngerekam kita yang kayak aduh sedih bangga banget sama anak-anak Thomas ini. dengan HP-nya ya. Jadi dari awalnya yang kayak sebenarnya aduh kesel banget nih nggak dapat juara yang diinginin kan kita. Tapi ngeliat Pak Yo yang tetap semangat, tetap ngedukung kita walaupun kita lagi nggak sebagus itu gitu. Di seluruh sosial medianya beliau dia bangga banget kita ya. Bangga banget sama kita. Nggak lupa tentang anak-anaknya di SMA Thomas ini. Apapun prestasinya nggak cuma Padus doang ya. Padus doang, entah Semua prestasi anak-anak. entah itu pokoknya kegiatan-kegiatan lainnya. Dan karena ini tahun terakhir kita Padus ya, kita mau kasih kesan-pesan Pesan-pesan buat sih. adik-adik penerus. melanjutkan Padus, karena kan nggak mungkin kan Padusnya berhenti betul. di kita doang. Dan aku lihat banyak sih adik-adik punya kelas 10 yang punya potensi. Betul dan banget, yang daftar di paduan suara itu tuh banyak. Jadi dari Dan yang ikut lebih ekstra banyak daripada angkatan jujur kita yang punya minat dan bakat dalam bidang paduan suara. kalau dari aku sendiri sih semangat terus buat adik-adik nanti. Jangan ngeluh, pokoknya apapun yang kalian dikasih nanti dilatih sama Kak Agus, please jangan ngeluh karena itu bakal kepake banget di kalian kemudian hari.
terus ikutin semua arahan-arahannya dengan baik, dengerin dan pastiin kalian emang minat di paduan suara, karena aku yakin kalian bakal bersyukur banget pernah ikut paduan suara di SMA Kata Mas Aquino. Okay. Kalau dari aku sih ya sama aja, kurang lebih kayak Kikan. Kalian tuh harus bersyukur ya, terutama bersyukur banget karena di Thomas ini yang salah satu unggulnya itu paduan suara. Paduan suara kita tuh bahkan core juga itu kayak mendapatkan banyak apresiasi dari orang-orang di luar sana. Kita anak SMA dan suaranya kita tuh bagus gitu ya, bisa bersaing lah ya. Bisa bersaing dengan orang-orang lainnya. Terus juga jangan suka ngeluh juga kalau misalnya latihannya tuh lama, capek. Tapi sebenarnya nggak kerasa capek apa-apa guys, kayak bahkan enjoy tuh, enjoy aja. Balik ke diri kalian sendiri. Kalau kalian nganggapnya itu beban, kalian nggak bakal enjoy. Pokoknya dari awal kalau misalnya emang mau ikut padus itu harus ada niat dulu ya, karena kalau misalnya kalian nggak niat, ya jangan ikut-ikutan. Kalau kalian nggak niat itu kalian nggak bakal enjoy ngejalaninnya. Dan percayalah dari padus ini tuh kalian bakal dapat banyak banget pelajaran, bahkan bukan dari segi bernyanyi aja, kalian bisa belajar gimana caranya kayak membangun komunikasi antara satu dengan lain, karena di suatu paduan suara itu kita nggak bisa mendominasi satu dengan yang lainnya guys. Kita tuh harus bisa bersama-sama merangkul semuanya agar menjadi harmoni yang indah. Oke, dari Nopi nih gimana nih, kita udah nunggu banget dari Nopi. Jangan sampai singkat aja ya Pi ya. Ya sama sih gini ya, kayak Kikan dengan Kakak Majes itu kalian semakin semangat lagi, semakin Ya pokoknya semangat. Iya pokoknya semangat aja dalam kegiatan paduan suara dan terus mengeksplor ya Pi ya. Betul. Dan kalau misalnya disuruh sama Pak Yo, dimintain tolong sama Pak Yo, ini langsung gas ambil kesempatan itu. Karena apapun yang dikasih sama Pak Yo itu berguna. Betul. Aku aja nyesel karena aku banyak hal yang aku nggak ambil. Jadi kesempatan yang dikasih Pak Yo, padahal Pak Yo udah nyodorin gitu, tinggal kita kerjain nih. Tapi karena kitanya males, jadi nyeselnya tuh masih di tahun-tahun kedepannya gitu. Kalau Nopi dia hampir semua sih diambil ya. Jujur ya. Dia tidak memikirkan perasaan orang lain. Tapi puji Tuhan dia baik-baik aja sih pada saat itu. Berarti dia enjoy. Dia lebih ini jam terbangnya daripada kita. Iya, bener-bener. Semua hal yang ada di SMA Kata Mas semua yang aku ambil itu bakalan berguna buat aku ke depannya itu. Jadi aku ambil aja selagi ada waktu kosong kan, waktuku kosong semua ya. Udah semua aku ambil semua gitu. Bener-bener kosong ya Pi ya? Iya kosong. Oke, itu tadi ya dari kita. Sebenarnya banyak banget sih yang pengen kita ceritain. Tapi mungkin kalian bisa tanya-tanya kita lagi nanti kalau misalnya kalian bergabung di SMA Kata Mas Aquino, especially di paduan suara SMA Kata Mas Aquino. Walaupun kita udah lulus ya tahun depan, kita bakal main-main pasti kesini. Betul. Oke, segitu dulu bincang-bincang asik kita di sore hari ini. Dan terima kasih sudah menonton podcast ini sampai habis. Dan see you in the next one. Bye.